Jejak buronan kasus korupsi Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia. Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan itu sudah lebih dari 3 tahun ini diburu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Interpol. Investigasi yang diterima oleh Divisi Hubungan Internasional Polri menyeruak di mana Harun Masiku ternyata terlacak di tanah air lewat data perlintasan antar negara. Hal ini dilontarkan oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti. Menurut beliau, setelah keluar negeri, Harun Masiku kembali ke dalam negeri dan bersembunyi di tanah air. Lantas, mengapa Harun Masiku juga tidak tertangkap hingga saat ini, pemirsa? Untuk membahasnya, nanti akan bergabung bersama kami ada mantan Ketua KPK Abraham Samad dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami ada penasihat ahli Kapolri yaitu ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Saat ini yang sudah bergabung Pak Arianto Sutadi. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore, ya. Mbak Lisa. Pak Arianto, kenapa ini sulit sekali untuk menangkap Harun Masiku? Sudah ketahuan sering bolak-balik di lintas antar batas negara Indonesia begitu. Saya hanya penonton di sini ya, saya bukan polisi, saya bukan KPK. Jadi saya nggak bisa jawab kenapa kok sulit sekali. Nah itulah kenyataan yang ada. Tapi yang namanya buron nggak ketangkep itu bukan satu ini aja, banyak yang lain. Cuman karena ini viral, jadi menarik perhatian. Dan ini juga viralnya karena apa? Karena Harun Masiku ini orang penting sekali. Dan juga ini tadi dikatakan sebagai pembuka kotak Pandora. Otomatis pasti dilindungi oleh yang kuat. Teori ya gampang saja mengatakan gitu. Dan di dalam pemburuan seseorang itu ya, itu memang ada kasus yang memang sulit sekali dicari ya. Walaupun orangnya sudah jelas, seperti dulu kita memburu Imam Samudra itu. Orangnya jelas ada gitu, tapi baru beberapa tahun kemudian baru ketangkep dengan suatu penyergapan. Nah sama juga dengan ini, Harun Masiku saya pikir dia bukan seorang yang seperti detektif ya, dia bisa menghilangkan diri itu, saya kira bukan yang itu ya. Mungkin di sini hanya karena kesungguhan untuk mencari itu aja yang masih belum memuncak ya, karena belum didesak-desak oleh masyarakat sehingga itu nggak ketemu gitu. Sementara saya hanya bisa berkomentar gitu. Oke. Kira-kira begitu kalau pikiran saya. Pak Arianto, ini kan Divisi Hub Interpol punya datanya, tahu lokasinya, perlintasan negara mana yang kemudian kembali lagi kemana. Kalau tahu, mereka punya wewenang kan untuk menangkap, kenapa tidak bergerak untuk menangkap duluan? Nah, itu kan tahunya kan kapan dia keluar, kemudian dia masuk. Betul. Gitu kan. Ketawanya dia ketika masuk itu kan dari CCTV kan. Dari di Hubinter itu bukan seperti reserse, sehingga bisa melacak kembali mau kemana. Pasti itu informasi ini disampaikan kepada reserse ataupun pemburu lainnya yang di lapangan, reserse di lapangan ya, dan disampaikan juga kepada KPK pasti saat itu. Nggak mungkin ada data kayak itu terus biarkan. Nah, kok kemudian nggak bisa ketangkap itu ya bukan kelirunya Hubinter itu, karena memang dia bukan tugasnya untuk mencari itu, tapi dia hanya mengamati perlintasan. Itu tadi kan dikatakan kan dia hanya berdasarkan perlintasan yang terdetek oleh dia, sehingga perkiraan ada di sini. Siapa tahu itu Harun keluar tapi pakai jalan tikus, bisa juga kan? Kita tuh banyak sekali juga kemungkinan untuk itu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kondisi daripada perburuan ini. Tapi beginilah, ada kata-kata ketahuan melintas antar batas negara Indonesia. Ini pertanyaannya, ketahuan. Di situ kan ada imigrasi. Sebelum kita masuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, kita harus cap paspor dulu. Atau kalau nggak sekarang udah ada automatic gate di sana. Nah, yang seperti itu tidak ketahuan kah? Terus kalau misalkan juga terbang melalui pesawat, dengan menggunakan pesawat juga kita kan ada booking tiket pesawat dulu. Di situ kan juga harus ada data diri yang kita masukkan, harus masukin nomor paspor, segala macam. Nah, itu kan artinya kalau memang kita mendapatkan informasi tersebut tentunya lebih mudah dong bagi kita, dan kita ada media itu tampaknya, Pak Arianto. Iya, kalau terdeteksi dengan suatu alat yang bisa direcord itu mudah melacaknya gitu. Tetapi kalau saya sih tidak percaya penuh ya dengan sistem kita itu, apakah itu betul-betul pure semua itu bisa tersaring dengan baik. Pasti ada juga yang bisa tertembus gitu. Makanya itu sekarang keberadaan Harun Masiku itu sekarang menurut saya sih, menurut Hubinter tadi kan berdasarkan daripada record yang dia terima kan itu tanggal Pak itu tadi Menteri Polhukam ya, Menkumham pun juga begitu katanya, hanya semua berdasarkan daripada record yang dia ketahui saja. Gitu. Tapi jejak-jejak yang tidak dia ketahui itu yang belum didapat.
Kalau saran saya ya, ini kan Harun Masiku kan mukanya jelas. Ya. Gitu. Sehingga apabila masyarakat itu mempunyai berkontribusi untuk ikut bantu nangkep, itu akan lebih bagus, pasti akan masih cepat ketangkapnya dia. Jadi jangan cuman menilai bahwa ini kerjanya bobrok, nggak bisa ini pasti di backingi sama orang yang pasti kuat karena begini-begini. Mendukung kayak gitu, itu kan cuman menebar aja kecurigaan, tetapi tidak membantu untuk bisa segera ketangkepnya orang itu. Akan lebih bagus kalau ini loh, kita coba cari, kita bantu cari, ini informasinya ada di sini. Nah, kalau itu nggak ditindaklanjuti, barulah bisa ngomong bahwa itu KPK-nya bobrok atau polisinya bobrok gitu. Tapi selama tidak ada data valid bahwa itu memang betul-betul karena kesengajaan tidak ditangkap, itu saya kira tidak baik kalau kita hanya menghujat atau menohok aparat tapi tidak membantu bagaimana bisa tercapainya ketangkapnya orang ini. Gitu. Oke, mungkin supaya untuk lebih mengklirkan pandangan masyarakat akan hal ini, mekanisme kerja di Divhub Inter itu seperti apa sih saat sedang memburu salah satu buronan begitu? Apakah mereka memang ada punya sistem tersendiri yang terhubung dengan segala lintas batas negara, kerjasama dengan negara lain, itu seperti apa mekanisme kerjanya Pak? Sehingga masyarakat juga bisa menilai lebih fair. Ya, fungsi Hub Inter itu ya Pak ya, antara lain ya kalau untuk pengejaran seorang tersangka itu, dia berkoordinasi dengan Interpol, keluar polisi internasional, dengan menerbitkan red notice namanya. Red notice itu adalah pesan yang dikeluarkan oleh polisi kita, disampaikan dengan polisi-polisi yang lain, di polisi Interpol, untuk apabila ada orang ini bantu ditangkap gitu. Itu untuk yang keluar kan gitu Pak. Jadi dia sebatas begitu saja Pak. Kalau kemudian orang itu ketangkap, bukan Hub Inter lagi yang ngambil ke sana, tapi si reserse yang bagian menangkap gitu. Sama juga dengan yang lintas masuk. Dia apabila ada lintas masuk, orang yang dicekal ataupun orang yang ditangkal gitu, itu kewajiban dia untuk mengawasi dan memberikan informasi yang dini. Kapan orang yang sedang dicekal ataupun ditangkal itu melintasi sehingga bisa dilakukan penangkapan gitu. Pak, itu fungsi daripada Hub Inter gitu. Jadi dia tidak sampai kepada fungsi menangkap yang bersangkutan itu, dia hanya sekedar informasi aja. Hampir mirip dengan imigrasi, cuman dia hubungannya lebih lebih dekat ya dengan Interpol. Dia bisa meminta bantuan, komunikasi baik lisan, baik komunikasi atau persurat gitu. Karena kan hukum di luar negeri kan beda juga dengan sini. Kita nggak bisa melakukan penangkapan di luar. Nah, itu perannya Hub Inter, disitulah dia mengintensifkan komunikasi itu sehingga suatu tindakan cepat bisa dilakukan. Hanya terbatas itu, saya kira, sehingga dia bisa didambakan untuk dialah yang pasti harus bertanggung jawab untuk menangkap itu. Karena memang fungsi dia gitu. Oke, gitu. Pak. Seperti tadi kan Pak Moti kan cuma mengatakan ya saya bisa hanya tahu masuk karena datanya seperti itu kan. Oke, ya kan koordinasi dengan Interpol. Jadi ketika saya mau bayangkan begini, jika ketika ada satu buronan lintas negara begitu, lalu kemudian ia terdeteksi masuk ke negara lain, nah apakah ini langsung muncul datanya di negara itu, kemudian harus ditangkap? Apakah perlu lagi surat bersurat dulu dari Divhub Inter ke Interpol untuk meminta untuk menangkap atau bagaimana? Enggak, kalau kita mengeluarkan red notice itu harus lengkap datanya Pak Sudah. Data pribadinya, kemudian apa tindakan-tindakannya, ciri-cirinya seperti apa, kemudian apa harapannya gitu kan. Itu sudah lengkap, baru dibikin red notice, dikirim ke Interpol, dan itu kemudian kalau memang itu diterima, barulah itu bisa diakui sebagai red notice yang bisa ditindaklanjuti oleh polisi-polisi lain yang daripada negara yang ini itu. Jadi tidak sembarang kita bikin red notice, tangkap ini. Nggak akan dilayani red notice itu kalau tidak dilengkapi dengan data-data yang lengkap gitu. Oke, baik. Pak Haryanto, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Ini berbicara soal red notice, sebetulnya juga cukup menarik. Apakah sejauh ini ketika Harun Masiku sempat tertangkap kamera CCTV begitu di Soekarno-Hatta ketika baru tiba di Indonesia, kemudian dinyatakan hilang, dicari sampai sekarang nggak ketemu, sempat nggak kita mengeluarkan red notice? Dari yang informasi yang Bapak ketahui mungkin dari teman-teman yang masih aktif di Polri, Pak. Nanti akan kita jawab usai jeda berikut.